Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Purwantoro, khususnya kelas 11 IPS. Ya. Berjumpa lagi dengan saya Aditya Pradana sebagai pengampu mata pelajaran sejarah. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan menunjukkan materi yaitu terkait dengan revolusi besar dunia. Ya. Terkait dengan revolusi tentunya kalian tidak asing lagi ya. Nah, tapi makna revolusi dalam materi ini kurang lebihnya yaitu kegiatan yang mengadakan perlawanan dan sebagainya lah ya. Untuk apa? Untuk mengubah sistem ketatanegaraan, baik pemerintahan atau keadilan sosial, revolusi. Nah, ya. Next dulu. Yang pertama ini, kalian bisa amati gambar patung Liberty ya di kota New York. Mungkin ada yang pernah ke sana, ya. Kayaknya banyak yang belum pernah. Semoga suatu saat ini kita bisa berkesempatan main ke sana, ya. Patung Liberty pastinya punya makna, ya. Hingga saat ini, patung Liberty dianggap sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat Amerika Serikat. Kisah perjuangan Amerika Serikat dalam meraih kebebasan dan kemerdekaan telah menginspirasi negara-negara lain untuk melakukan gerakan perubahan. Ya. And next dulu, oh ya ini gambar tangan yang terikat, tapi saya ambil ini sebagai filosofi ini ya. Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dengan hak yang sama. Salah satu hak yang diberikan Tuhan adalah kebebasan. Akan tetapi dalam kenyataannya, hak tersebut tidak diperoleh manusia dengan mudah. Bahkan manusia kadang harus berjuang memperoleh hak tersebut melalui jalan revolusi. Kalau kita melihat gambar patung Liberty yang di depan tadi, ya, di balik patung Liberty terdapat makna yang mendalam. Patung Liberty tidak hanya menjadi ikon kota New York, tetapi menjadi lambang kebebasan dan kemerdekaan negara Amerika Serikat. Patung Liberty diberikan rakyat Prancis kepada rakyat Amerika sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 Amerika Serikat. Luar biasa, ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai revolusi Amerika. Ya. Ini gambar bendera Amerika Serikat. Ya. Ada berapa bintang kalian ketahui? Yang kalian ketahui ada 50 bintang. Kemudian ini ada garis ya, warna merah dan putih. 50 bintang. Ini pun juga ada maknanya. Kemudian kalau saya tanya kepada kalian semuanya, negara mana yang saat ini menjadi penguasa dunia? Ayo, negara mana? Amerika, Rusia, atau yang lain ya. Sebagian besar orang akan menjawab Amerika Serikat ya. Jawaban ini tentu tidak salah karena saat ini Amerika Serikat merupakan salah satu negara adidaya di dunia. Perkembangan Amerika Serikat menjadi negara adidaya tidak terlepas dari revolusi Amerika yang terjadi pada abad ke-18. Baik ya, ini peta negara-negara bagian di Amerika ya. Banyak ya, ada 50 negara bagian. Jadi kalian pelajari sendiri ini ya. Jadi bintang 50 di dalam bendera itu melambangkan ada 50 negara-negara bagian Amerika ya. Ini yang materi akan kita pelajari yaitu pemikiran yang melatar belakangi revolusi Amerika. Karena ini cukup banyak teks ya, coba kalian fokus sebentar nih ya. Tahan biar fokus ya, jangan kemana-mana ya. Apakah Anda mengetahui sejarah penemuan benua Amerika? Nah, pada awal abad ke-17 terjadi perebutan daerah koloni-koloni di Amerika Utara. Daerah koloni tersebut diperebutkan oleh Prancis, Inggris, dan Belanda.
Perebutan daerah koloni tersebut memicu terjadinya perang 7 tahun, tahun 1756 sampai dengan 1763. Penyebab utama perang 7 tahun adalah keinginan Inggris untuk menguasai seluruh wilayah Amerika Utara. Perang 7 tahun akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Perang 7 tahun diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Paris pada tahun 1763. Apa isi Perjanjian Perdamaian Paris? Kalian bisa cari di internet. Kemudian catat di buku tulis kalian. Sekalian gitu ya. Setelah perang 7 tahun, Inggris menetapkan pajak yang tinggi kepada penduduk koloni di Amerika. Karena Inggris menjadi pemenang perang 7 tahun. Penduduk koloni mengajukan syarat kepada pemerintah Inggris, yaitu perwakilan untuk ikut dalam parlemen di London. Akan tetapi, pemerintah Inggris menolak syarat tersebut. Perselisihan ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara Inggris dan penduduk koloni. Ketegangan antara Inggris dan penduduk koloni memicu terjadinya perang kemerdekaan Amerika. Inilah yang menjadi inti peristiwa revolusi Amerika, adanya perang kemerdekaan Amerika. Sudah paham ya kalian ini ya? Kalau belum paham bisa kalian ulangi lagi ya, pelan-pelan. Kemudian latar belakang perang kemerdekaan Amerika. Yang pertama apa aja? Berkembangnya paham kebebasan dalam bidang politik. Kaum kolonis menganggap bahwa koloni merupakan satuan pemerintahan sendiri dalam Imperium Inggris. Akan tetapi pemerintah Inggris menganggap koloni-koloni di Amerika belum mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, undang-undang koloni dan penetapan pajak bagi koloni ditetapkan oleh parlemen Inggris. Berarti Inggris berkuasa menetapkan undang-undang di parlemennya. Yang kedua, penetapan pajak yang tinggi. Penetapan pajak yang tinggi ditentukan dalam Revenue Act dan Billeting Act pada tahun 1764. Penetapan pajak yang tinggi semakin menambah penderitaan rakyat Amerika. Jelas ya, pajak membuat penderitaan. Pajak yang ditetapkan pemerintah Inggris antara lain ada pajak Sugar Act Undang-Undang Gula, Currency Act, Undang-Undang Keuangan, dan juga Stamp Act Undang-Undang Perangko, Undang-Undang Perangko. Kemudian apa? Penduduk koloni menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Inggris karena mereka menganggap tidak memiliki wakil di parlemen Inggris. Pada masa ini muncul semboyan no taxation without without representation. No taxation without representation yang berarti penduduk koloni tidak akan membayar pajak tanpa adanya perwakilan di parlemen. Menurut Anda kira-kira apakah tindakan kaum kolonis Amerika tersebut tepat atau tidak? Latar belakang yang ketiga adalah peristiwa The Boston Tea Party tahun 1773. Peristiwa ini adalah peristiwa pembongkaran teh pada kapal milik Inggris yang berlabuh di pelabuhan Boston. Penduduk kota Boston membuang peti-peti teh tersebut ke laut. Mereka melakukan tindakan ini sebagai wujud protes terhadap peraturan pemerintah Inggris berkaitan dengan pemberlakuan pajak di Amerika. Peristiwa ini kalian dengarkan memicu kemarahan pemerintah Inggris. Penduduk kota Boston pun dihukum dengan undang-undang paksaan. Ketetapan dalam undang-undang paksaan tersebut antara lain pelabuhan Boston ditutup hingga seluruh harga teh
beserta pajaknya dibayar oleh penduduk Boston. Anggota Dewan Rakyat Massachusetts ya akan ditunjuk oleh Raja Inggris. Rakyat koloni harus menyediakan tempat tinggal bagi pasukan Inggris yang ditempatkan di daerah koloni. Pada masa ini muncul kaum patriot yang semakin menggugah perjuangan kaum kolonis Amerika. Kaum patriot mengajak kaum kolonis berpikir rasional mengenai keberadaan mereka di tanah Amerika. Kaum patriot juga menegaskan bahwa bentuk kerajaan Inggris tidak cocok bagi rakyat Amerika. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemerintahan yang baru yang cocok dengan kepribadian rakyat Amerika. Pemerintahan baru tersebut adalah pemerintahan republik yang diperintah oleh orang-orang Amerika itu sendiri. Itu tadi latar belakang perang kemerdekaan Amerika ya. Dan ini adalah gambar ilustrasi peristiwa The Boston Tea Party ya. The Boston Tea Party tahun 1773. Ini sebagai pembelajaran awal, yaitu pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi peristiwa revolusi Amerika. Setelah ini masih ada materi, yaitu proses berlangsungnya revolusi Amerika, kemudian pengaruh revolusi Amerika. Ya, kalian pelajari sendiri, nanti akan ada materi di internet maupun di buku paket. Baik ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.